Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabah. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muklati wa tulhimuni rusdi wa tarzuqun ilmal yakin tuwaffiqni lil husnil ibadah bi asma'ikal husna tazudu bi taubati nasuhin taghfiru lizunubi wa zallat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu dalam hati kita tekankan diri kita kepada Allah, selalu bersyukur hanya kepada Allah. Karena yang namanya hidup tidak pernah terlepas daripada sebuah permasalahan. Yang namanya hidup tidak pernah lepas daripada beban kehidupan. Yang namanya beban kehidupan itu karena kelakuan kita sendiri sehingga itu akan menjadi sebuah beban. Karena hidup adalah semua adalah menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalamkan dalam hati kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya semua kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka kita sudah menafikan diri kita yang ada hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuman Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan permasalahan yang tidak manusia sanggup untuk memikulnya. Makanya hari-hari selalu kita dengungkan, selalu kita agungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalimat yang akan kita agungkan, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di situ ditekankan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bisa inilah haula wala quwata illa billahil azim, jadikan ini seperti santapan. Maksudnya santapan apa? Jadikan ini wirid dalam hati kita. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang ada saya selalu bilang sama siapapun yang saya kenal, baik kenalnya secara online maupun secara darat, saya selalu bilang. Ketika kalian punya masalah, janganlah kalian ceritakan kepada seseorang. Yang ada permasalahan bukan selesai, yang ada menjadi bahan pembicaraan sehingga itu akan menjadikan kejelekan di dalam diri kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya semua kecuali pertolongan Allah. Di kalimat terakhir dijelaskan tiada daya dan upaya semua kecuali pertolongan Allah. Maka janganlah engkau meminta pertolongan selain kepada Allah. Baik kepada dukun, apalagi yang ada kamu jadi musyrik. Mendingan murtad jadi muridnya ustadz. Nah, kenapa? Kalau kita jadi muridnya ustadz, tapi satu hal. Kalau kita mau punya guru, gurunya belajarnya sampai ke Rasulullah. Apa mungkin kita punya guru, ini nasnya sampai ke Rasulullah SAW? Pasti. Kenapa? Karena saya yakin. Contoh, saya misalkan punya guru Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, itu berguru ke Habib Abdurrahman, terus berguru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka kita minta doa untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita sama kita punya guru. Kita minta doa sama kita punya umi. Dan tekankan dalam diri la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi janganlah engkau pernah bercerita kepada teman-temanmu kalau kamu punya masalah. Yang ada masalah bukan selesai, yang ada masalah bukan malah terselesaikan. Tapi masalah makin berkembang dan kau pun akan malu karena kau sendiri yang telah membuka aibmu. Padahal Allah sudah tutup aibmu, kamu buka aib kamu. Karena apa? Karena kamu tidak beriman kepada Allah. Karena kamu kurang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Padahal ada ketika setelah kita baca Ratibul Haddad, ya alimi sirri minna la tahtik sitra'ana wa afina wa kullan haisukuna. Nah, kenapa? Itu biar Allah Subhanahu wa taala tutupin aib kita yang namanya manusia. Enggak terlepas daripada namanya aib.
Yang namanya manusia tidak pernah terlepas daripada sebuah permasalahan. Makanya kita baca setelah Ratibul Haddad, ya amanal khaifin amina mimana khab, ya amanal khaifin salimna mimana khab, ya amanal khaifin najjina mimana khab. Minta selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah yang bisa menyelamatkan permasalahan kita. Kenapa sih yang kita selalu bilang masalah? Karena manusia itu semuanya hidupnya masalah. Kalau dia rumah tangga, dia masalah sama istrinya. Kalau dia lagi mulai usaha, nauzubillah, dia kurang modal, dia pasti masalahnya berhutang. Yang namanya kata guru saya, orang berhutang itu pipinya itu seperti hitam, kanan kirinya seperti ditampar. Kenapa? Karena malunya menanggung hutang. Makanya untuk menyelesaikannya apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Untuk menyelesaikan hutang apa? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ampuh. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kamu mempunyai permasalahan, ketika kau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka aku akan memberikan kebaikan kepadanya. Rata-rata orang kalau udah punya masalah, contoh misalkan nauzubillah, summa nauzubillah, semoga yang nonton ini nggak ada yang punya hutang, amin. Semoga yang nonton ini istrinya nggak ngelawan, amin. Tapi kebanyakan yang nonton istrinya ngelawan. Kebanyakan banyak yang punya hutang, tapi yang takut negara aja berhutang. Tapi mesti gimana caranya menyelesaikan, karena hutang dibawa mati. Yang terberat adalah hutang dibawa mati. Walaupun nanti ketika kau di dalam kubur yang pertama dipertanyakan adalah salatnya. Tapi sebelum kita bicara rukun salat, untuk kesempurnaan daripada salat kita harus membahas tentang kesempurnaan kita punya wudu. Baik, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan satu, yang namanya pertama kita rapihkan kita punya wudu. Wudu kita mesti cakep, jangan wudunya kayak ceker bebek. Jangan terburu-buru, usap tangan. Ya Allah, dengan saya ngusap tangan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala maafin tangan saya yang suka kasar sama orang. Mungkin. Ya Allah, dengan saya berkumur, ya Allah maafkan lisannya saya yang suka nyakitin hati orang. Mungkin, tapi insya Allah penonton di sini nggak bakalan pernah nyakitin hati orang. Kebanyakan disakitin. Biar permasalahan yang kita hadapin selesai. Kalau memang punya hutang, hutangnya dilunasin. Yang namanya manusia nggak pernah terlepas daripada hutang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Contoh, di kampung orang ada aja tubang keliling. Yang tadinya orang nggak mau berhutang, disuruh hutang. Contoh, dia pengen punya rumah, dia nggak mampu, akhirnya dia berhutang ngambil ke bank. Contoh, dia pengen, kayaknya enak nih kalau kita pakai motor baru, dia ngutang. Dia contoh lagi pengen punya mobil, dia ngutang. Semuanya serba hutang. Tapi yang namanya keinginan atau nafsu pasti lebih di depan. Iman terbelakang, nafsu di depan. Setelah itu hanyalah ada sebuah penyelesaian. Setelah itu hanyalah ada penyesalan. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita perbaharui iman kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini selain berhutang, mungkin kita punya istri mungkin ngelawan sama kita. Mungkin kita punya istri ngelawan sama ibu kita. Yang ada hidup kita kayak neraka. Lalu bagaimana kita cara menyelesaikannya? Ini bicara bab hutang sama bab yang namanya rumah tangga. Mungkin anak kita nggak bisa dibilang, ini kemungkinan ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Selesaikan masalahmu dengan sabar dan salat. Allah tekankan selesaikan masalahmu dengan sabar dan salat. Bukan berarti kita baru salat hari ini atau kita salat anggap dari subuh sampai Isya kita nggak berhenti, bukan. La istiqamah dalam salat. Jangan baru sholat sekarang, ya Allah kenapa saya nggak digobol? Baru juga sholat 1 hari minta digobol sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita di Indonesia, yang di Madinah itu langsung pancarannya ke langit. Kita makanya mesti istiqamah sholatnya. Biar apa? Allah paling senang dengan amalan istiqamah walaupun cuma 2 rakaat. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Selesaikanlah masalahmu dengan sabar dan sholat. Nah, yang namanya salat, sebelum sholat kita punya wudu.
Kita rapihin dulu wudhu kita. Saya ingat, saya dulu pernah bilang sama guru saya, Beb, saya punya permasalahan A, B, C, D. Habib itu bilang, gampang. Cuman satu yang antum mesti lakukan. Apa ya Habibi, saya bilang. Cuman satu, antum rapikan, antum punya wudhu. Saya bilang, apa rahasia daripada wudhu? Masya Allah. Akhirnya saya perbarui, saya punya wudhu. Tata caranya saya perbaiki. Wudhu saya tidak terburu-buru. Seperti buru-burunya seekor bebek yang lagi berenang. Akhirnya saya wudhu pelan-pelan. Oh, maksudnya ini wudhu. Makanya saya rapikan. Ada doa wudhunya. Kita resapi tentang wudhu. Dan ternyata dalam air wudhu itu banyak fadilah-fadilahnya. Yang istri ngelawan, insya Allah dengan air wudhu kita, istri tidak melawan. Yang tadinya anak kita tidak bisa dibilangin, kita kasih minum air wudhu kita, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Yang paling utama adalah kita mempunyai istri yang salehah. Yang pertama adalah kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Itu adalah penenang hati. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan satu lagi yang namanya tadi saya bilang insya Allah permasalahan kita selesai. Itu baru dari bab wudhu. Sebelum kita bahas bab sholat. Ketika bilang kita bab wudhu, maka kita selesaiin tuh masalah kita sama istri kita. Yang istri kita suaranya 1 oktav di atas kita. Kita lagi ngomong A, istri kita udah ngomongnya B. Kita ngomong B, istri kita ngomongnya sudah Z. Masya Allah. Kebanyakan wanita di zaman sekarang, ketika suaminya ngomong 1, si perempuan ngomongnya 10. Tapi bukan di Indonesia, di luar bukan. Bukan, kalau wanita di Indonesia soleha semua. Insya Allah. Walhasil selesaikan masalah kita dengan kita wudhu, lalu kita kasih minum air kepada istri kita. Kalau anaknya nakal, bukan nakal lah. Tapi kalau anaknya susah dibilangin, kita wudhu, minumin tuh air wudhu kita kepada anak kita. Selesai juga permasalahan kita sama keluarga. Yang terpenting adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Setelah bab wudhu, maka kita sholat. Karena dalam sholat kita takbir Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asil. Inni wajjahtu wajhi allazi fatara samawati wal ard. Kenapa? Di situ Allahu Akbar kabira, Allah besar dengan sebesar-besarnya. Berarti kita makhluk kecil. Berarti yang ada siapa? Yang ada cuman Allah. Kita makhluk dhaif, kita bakalan yang adanya kita ini akan kembali ke tanah. Sekarang kita memang berdiri di atas tanah. Nauzubillah. Sekarang memang kita berdiri di atas tanah. Tapi besok kita bisa ada di dalam tanah. Makanya kita agungkan Allahu Akbar kabira. Allah besar dengan sebesar-besarnya. Menggagungkan Allah. Menafikan makhluk, menisbatkan Allah. La ilaha illallah. Di dalam salat juga ada lagi kita doa. Rabbighfirli warhamni wazaburni warfa'ni. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Di situ ada jelas kita minta ampun sama Allah. Kita minta rezeki. Yang namanya manusia pasti minta rezeki terus. Saya ingat. Saya pernah dengar ceramahnya dari Gus Baha. Kebanyakan kita ini orang banyaknya berdoa terus. Mengagungkan Allahnya sedikit. Cuman buat syarat. Cuman Alhamdulillah Rabbil Alamin. Langsung ya Allah selesaikan masalah-masalah saya. Lah bagaimana? Agungin dulu kalimat Allah ada 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Zabbar. Ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bar, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Kenapa? Kita banyak dosa. Ya Qahhar, ya Wahhab. Kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Fattah, ya Rajak. Minta dibukain sama Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki. Ya Rajak, minta diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang halal, yang barakah dan tidak ada siksanya. Saya masih mentelaah kenapa saya dikasih doa ini sama saya punya guru Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Beliau bilang, kalau doa, beliau bilang nih, jangan lupa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dan tidak ada siksanya. Kenapa? Nanti ini rezeki kita ditanya di yaumil akhir, dapatnya dari mana, digunakan untuk apa. Nah makanya sebelum kita berdoa, agungkan kalimat Allah 99 Asmaul Husna. Kalau memang terlalu banyak 11 dah. Ganjil-ganjil ambil sampai ya Fatahu ya Rajak. Kalau mau tambah lagi cakep, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Atau mau tambah lagi doa, agungin dulu kalimat Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Agungin dulu kalimat Allah, ya Arhamar Rahimin. Kan enak kena hati sebelum kita doa. Angkat tangan kita.
Kalau kita mau najab dalam hati kita langsung, ya Allah saya minta apa. Tapi kita punya lisan, agungin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Faridha alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim. Nah, terusin. Siapa doanya yang mau digabul Allah Subhanahu wa taala, baca surat terakhir Al-Baqarah. Amanar Rasul, setelah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasyina a'athana, Rabbana wa la tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan seterusnya langsung kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan cuma minta doang, tapi kita agungkan kalimat Allah. Setelah kita minta doa, misalkan nauzubillah punya hutang, ya Allah lunasin hutang-hutang saya pusing ya Allah punya hutang ya Allah, karena Engkau yang maha kaya. Ya Fattah, Ya Rajak, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Latif dengan kelembutan-Mu ya Allah. Ya Latif, Ya Latif. Kalau kita mau sambungin lagi, Ya Latif falam yajal tubina fiman najal, innaka Latif lam tazal tubina wal muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa kita punya guru? Kita sebutin. Kita punya guru sebutin. Kalau memang kita selalu Fatihah sama Syekh Abdul Qadir, la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir wali Allah, minta wasilahnya Syekh Abdul Qadir Zailani diselesain kita punya masalah. Kalau saya punya guru, la ilaha illallah Habib Ali wali Allah, wasilah penting. Setelah itu kita baca udah mengagungkan Allah, langsung kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafil Asyad Ni'ad-Daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafil Asyad Ni'ad-Daraji. Anfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi al karami. Kenapa? Dengan kita agungkan Rasulullah, kita curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau minta tolong sama siapa lagi? Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Hutang saya banyak ya Rasulullah, selesain hutang saya. Saya malu sama tetangga, saya malu sama mertua. Ya Allah, saya punya istri ngelawan, biar istri saya ini taat. Minta Rasulullah, minta keagungan Rasulullah, minta keberkahannya Rasul. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Kenapa? Kalau kita curhatnya sama Allah, kalau kita curhatnya sama Rasulullah, sehingga kita dijaga daripada aib-aib itu. Aib yang ditutup sama Allah jangan dibuka. Kalau sekarang, anak sekarang itu malah buka aibnya. Dia malah curhat ke media sosial. Semoga Allah kabulkan doa saya. Ya Allah, emangnya Allah ada di media sosial? Emangnya ada di Facebook? Bukan. Doa di 1/4 malam. Ini sholat, macam-macam sholat. Kita lakukan sholat. Kalau yang namanya kita sholat, jangan pernah tinggalkan qobliyah dan ba'diyah. Sholat untuk rezeki banyak, ada sholat duha. Biar lancar kita punya rezeki, sholat duha. Kalau cuma pengen dicukupin rezekinya hari ini, sholat 2 rakaat. Pelit banget, cuma 2 rakaat, tambah lagi 4. Sedang banget 4 rakaat, tambah 6. Kalau bisa jadi 8. Insya Allah semua permasalahan yang kita hadapi hilang. Semua permasalahan menjadi sebuah kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sabar akan diberikan keberkahan. Siapa yang sabar akan didekatkan rahmat, maka kebahagiaan yang akan kita dapat. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan pernah nih, ini sunnah, tapi dilakukan istiqamah. Kalau bisa sholat duha jangan cuma 2 rakaat tambah jadi 4. Kalau bisa jangan 4 rakaat tambah jadi 6. Kalau bisa jangan 6, minimal 8 rakaat satu hari. Oh berat, saya kan lagi kerja Pak. Oh berat, saya kan lagi kerja Bu. Jangan ada kalimat kata berat. Insya Allah kita istiqamah salat duha. Allah Subhanahu wa ta'ala lancarin kita punya rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala singkap semua permasalahan yang ada menjadi keberkahan. Yang ada menjadi kebahagiaan. Siapa yang gak mau kebahagiaan? Kenapa? Karena kita hidup di dunia menuju kebahagiaan. Ketika kita mati menuju surga juga menuju kepada kebahagiaan. Dalam salat duha jangan lupa surahnya ada wadduha.
Ada surat apa lagi? Sabbihisma rabbikal a'la. Baca itu artinya cakep, tafsirin sendiri. Karena kalau saya panjangin, kalau saya tafsirin nggak kelar ini. Ada lagi surat kita baca yang namanya salat duha. Nanti di rakaat keduanya misalkan baca qul ya ayyuhal kafirun, baca qul huwallahu ahad. Itu dua surah itu surah anti miskin. Baca lagi surah apa lagi? Alam nasrah laka sadrak. Wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua surah itu surah ampuh. Kenapa? Karena dalam surat Alam Nasrah laka sadrak itu ada innamal asri yusra, ditekankan dua kali. Sesungguhnya selalu ada kemudahan ditekankan dalam dua ayat itu. Di dalam surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di situ juga ayat yang luar biasa sehingga dua ayat itu jangan pernah ditinggal dalam salat duha. Setelah itu baca lagi mau dua ayat apa lagi kalau kita kira-kira nih, wah kayaknya ada yang mau jailin saya nih. Baca qul a'udzu birabbinas wa qul a'udzu birabbil falaq. Insyaallah dua surat itu kita dijauhkan daripada sihir, dijauhkan daripada teluh. Yang namanya orang nggak berani di depan kita pasti ada dia berani pakai yang namanya. Saya nggak sebut nih namanya. Kita bacain aja qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah itu ayat-ayat ampuh daripada sihir. Dan satu hal lagi. Setelah salat duha ada yang namanya salat ampuh, lebih ampuh daripada yang ampuh, lebih ampuh daripada keris, lebih ampuh daripada nuklir. Yaitu salat apa? Salat tahajud, salat malam. Jangan pernah tinggalkan salat malam walaupun cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya salat tahajud, 2 rakaatnya salat syukur. Kenapa? Kita disuruh bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini banyak tidak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat salat taubat. Kita minta ampun sama Allah. Dan untuk memperlancar kita punya rezeki, saya ingat kata guru saya, Gus Ali Tulangan Sidoarjo. Baca ini Red, apa saya bilang Yai? Saya baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nabduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa Sayyidul Istighfar. Ketika Allah Subhanahu wa taala ampuni kita punya dosa, maka di situ kebahagiaan dan rahmat akan datang. Kesialan akan pergi. Insya Allah anak kita akan nurut sama kita. Istri kita akan menjadi istri yang saleha. Bukan saleh, kalau saleh ngelawan, saleha. Itu aja insya Allah kita tekankan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekankan dalam diri kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta maaf kesalahan-kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap menutup atau apapun membiasakan membaca surat Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.